Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Oke, jadi di video kali ini part 45 soal FR P3K Perawat Kemampuan Teknis, FR hari ketiga yang teman-teman sudah ujian di hari ini. Oke, jadi nanti akan ada soal lebih dari 5 soal ya. Jadi teman-teman stay tune di channel YouTube aku dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Jadi setiap kali aku upload, teman-teman selalu tahu oh, ada video baru dari Kak Tias. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama ada SOP perawatan stoma. Bayi A, usia 8 hari, dirawat di perinatologi dengan pos operasi pemasangan kolostomi hari ketiga. Hasil pengajian stoma merah muda. Kantong stoma tampak penuh. Perawat akan melakukan perawatan stoma. Perawat telah menyediakan alat cuci tangan, kemudian menjelaskan prosedur kerja dan membuka kantong stoma. Apakah langkah selanjutnya pada kasus di atas? Yang A mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya. Kemudian yang B mengukur dan menggambar pola stoma. Yang C membersihkan kulit stoma. Yang D mengeringkan kulit sekitar stoma. Yang E memberikan salep zinc. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih untuk SOP perawatan stoma? Oke, silakan nih teman-teman yang mau mencoba menjawab. Jadi ini soal SOP perawatan stoma di hari ketiga atau hari kedua itu keluar. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana sih perawatan stoma pada pasien. Nah, setelah di sini membuka kantong stoma, teman-teman itu bukan mengobservasi. Kalau mengobservasi untuk perawatan luka, ya. Tapi kalau stoma adalah kita bersihkan kulit sekitar stomanya terlebih dahulu supaya bersih. Kemudian dikeringkan baru kita lihat observasi kira-kira stomanya si pasien gimana. Apakah ada pesnya atau ada kebocoran atau bagaimana? Supaya apa? Kita bisa melihat secara bersih ya, setelah dibersihkan, gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Nah, ini untuk SOP perawatan stoma ya, teman-teman. Yang pertama kita harus menyiapkan alat, kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga kita jelaskan prosedur kerjanya kepada si keluarga. Karena di sini bayi ayah, berarti kita bisa jelaskan kepada ibunya atau bapaknya karena kita akan memberikan perawatan stoma. Ya, jadi biar keluarga juga tahu ini ngapain sih perawat gitu. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu. Kemudian meletakkan perlak dan bengkok. Kita letakkan perlaknya di bawah dulu gitu kan ya, supaya tidak ada yang kececeran kemana-mana, ya. Kemudian juga diletakkan bengkoknya juga. Kemudian yang kelima adalah buka kantong stoma, ya, buka kantong kolostominya. Setelah itu kita bersihkan kulit area stoma, ya. Kemudian yang ketujuh, mengeringkan kulit sekitar stoma. Oke. Yang kedelapan, observasi stoma dan kulit stomanya. Kemudian yang kesembilan, berikan salep zinc. Itu kalau di zaman dulu masih ada, mungkin sekarang itu jarang ya dari rumah sakit yang memberikan perawatan stoma dengan berikan salep zinc, tapi biasanya setelah dibersihkan, dikeringkan, baru diukur, kemudian baru ditutup kembali gitu, dibuka praketnya, baru ditutup kembali. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bereskan alat dan cuci tangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan sampai teman-teman terlewat soal-soalnya dan pembahasan soalnya dari channel YouTube aku. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua untuk etika keperawatan. Anak A 10 tahun di ruang perawatan diagnosa HIV. Hasil pengkajiannya, anak sering bertanya kepada perawat, mengapa harus selalu meminum obat? Dan anak ingin mengetahui penyakitnya. Namun, nenek pasien melarang perawat memberitahu penyakitnya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? Yang A, fidelity, kemudian yang B, justice, yang C, beneficient, yang D, confidentiality, atau yang E, non-maleficient. Oke, teman-teman silakan mau ada yang mau berusaha untuk mencoba menjawab ya, teman-teman ya. Jangan sampai terlupa ya. Intinya kalau kita di sini ada kata kunci melarang, berarti ada hubungannya dengan privasi. Kata kuncinya adalah nenek pasien melarang perawat untuk memberitahu penyakitnya. Berarti yang apa nih, teman-teman? Justice kan adil, ya. Beneficient bermanfaat. Confident menjaga privasi. Berarti jawabannya yang D. Ya, oke, berarti kalau fidelity menepati janji, non-maleficient itu tidak merugikan atau tidak menambah luka yang baru, ya. Jadi jawabannya mana? Yang D. Oke, kalau justice adil, kita harus melakukan setiap tindakan kepada kepada pasien dalam memberikan asuhan keperawatan,
tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS atau pasien bukan BPJS. Kemudian fidelity kita harus menepati janji. Misal kita akan melakukan tindakan apa di jam 10, berarti kita harus tepati jam 10, gitu ya. Kemudian otonomi, kita berikan kebebasan kepada keluarga, kepada pasien dalam menentukan keputusannya sendiri. Misal mau atau tidaknya diberikan perawatan, ya. Kemudian beneficient, kita harus bisa berbuat baik kepada si keluarga si pasien itu atau dengan pasien. Benefis, bermanfaat, berbuat baik. Misal, kita akan memberikan edukasi terkait HIV itu apa. Nah, kita jelaskan kepada neneknya. Misal, karena si anaknya itu belum boleh diberitahukan diagnosanya. Kita jelaskan kepada neneknya. Sebenarnya HIV itu gimana, membahayakan atau tidak, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Seperti itu. Bukan mencegah sih, pengobatannya gitu. Kemudian, non-maleficent adalah tidak merugikan. Ya, tidak merugikan si pasiennya atau tidak menambah luka yang baru untuk keluarga ataupun si pasien, gitu. Kemudian kalau confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan dari diagnosa pasien, karena di sini adalah dia diagnosanya HIV dan si nenek melarang, berarti kita harus bisa menjaga kerahasiaan dari anak tersebut, gitu ya. Oke, next soal berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah bayi A baru lahir, usia gestasinya 35 minggu, dirawat di Perina. Berat badannya 2000 gram, nadinya 140 kali per menit, RR-nya 56 kali per menit, suhunya 35,6. Refleks hisapnya lemah, lanugonya banyak, dan lemak subkutannya tipis. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang A, ajarkan metode kangguru, yang B, ajarkan menjemur di pagi hari, yang C, anjurkan tidak memandikan bayi, yang D, ajarkan cara membedong bayi, yang E, anjurkan untuk memakai sarung tangan dan sarung kaki. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, di sini tuh ada kata kuncinya nih teman-teman dalam menjawab supaya teman-teman gampang nanti dalam memahami soal. Di sini kita lihat yang tidak normal adalah suhunya. Ya, suhunya adalah rendah atau hipotermi. Oke. Terus di sini ada kata kuncinya juga, lemaknya subkutannya tipis. Berarti ada hubungannya dengan hipotermi, ya oleh karena itu kita bisa berikan kehangatan untuk si bayi supaya suhu tubuhnya naik. Berarti sebenarnya untuk anjurkan untuk memakai sarung tangan dan sarung kaki boleh, cuma kurang efektif ya, apalagi bayu baru lahir ya bayinya. Kemudian kalau di bedong juga sebenarnya boleh, tapi bukan mengajarkan bedong itu bukan, ya. Ya boleh boleh diajarkan membedong bayi, cuma ini kurang efektif. Efektifnya adalah kita ajarkan metode kangguru karena baru lahir banget ya, langsung berikan metode kangguru supaya suhu yang ada di bayi itu tersalurkan ke ibu dan si ibu bisa meningkatkan suhu tubuhnya si bayi supaya normal, gitu ya teman-teman, atau berikan kehangatan. Jadi jawabannya mana? Yang A, ajarkan metode kangguru. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah aku jelaskan dari suhunya 35,6 menandakan hipotermi. Nah, terus tandanya lebih itu apa? Karena di situ ya berat badannya juga rendah yang menandakan di sini nih berat badan 2000 gram menandakan dan gampang untuk terjadinya hipotermi karena adanya jaringan lemak yang subkutan yang tipis, seperti itu teman-teman. Gampang banget kan? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih. Tuan A 34 tahun dirawat di RSC karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan lalu dan mendengar suara-suara aneh. Hasil pengkajiannya menyendiri mendengar dan teriak-teriak, "Jangan dekati aku." Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu dan setiap malam mendengar suara dan mengatakan mengajaknya untuk pergi. Oke. Nah, di sini apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus di atas? Oke. Yang A, pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang B, pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. Kemudian, yang C, pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. Yang D, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Atau yang E, pasien mampu melakukan kebersihan diri. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, oke. Jadi jawabannya yang mana? Karena di sini ada kata kuncinya ya, teman-teman ya. Dia itu sering mendengar suara-suara aneh.
ya. Kemudian dia itu mendengar dan teriak-teriak, "Jangan dekati aku." Oke, berarti dia itu halusinasi ya. Kemudian di sini juga setiap malam mendengar suara dan mengajaknya untuk pergi. Jadi tujuan tindakan keperawatan di atas berarti apa? Bukan melakukan interaksi, bukan meningkatkan harga diri, bukan. Mengontrol marah juga bukan, tapi lebih ke yang D. Pasien mampu mengontrol halusinasi si pasien. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, gampang banget kan, teman-teman? Ya. Oke, jadi di situ ini merupakan pasien mampu mengontrol halusinasinya. Ini ada SP halusinasi ya, teman-teman. SP halusinasi yang pertama adalah kita ajarkan cara mengenal halusinasi. Dan kemudian setelah kita tahu kapan terjadinya, frekuensinya berapa kali, waktunya kapan saja, dan apa isinya gitu kan dari halusinasi itu. Munculnya kapan, saat apa gitu ya. Dan kemudian setelah diketahui halusinasinya jenisnya apa gitu kan ya, kemudian kita ajarkan cara menghardik halusinasi. Ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah latih pasien cara mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap. SP yang kedua adalah bercakap-cakap. Oke. Kemudian SP yang ketiga, melatih pasien mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Ya. Kemudian yang keempat, melatih mengendalikan halusinasi dengan pemberian obat secara teratur. Oke, ya teman-teman, gampang banget kan untuk pengetahuan teman-teman. Dalam SP halusinasi itu apa aja sih, Kak? Aku belum paham. Ini ya, teman-teman. Nanti untuk SP halusinasi tolong dipahami supaya teman-teman bisa tahu. Oke, next. Soal berikutnya, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos dirawat di RSJ 2 minggu yang lalu. Hasil pengajian klien sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan keinginan bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke. Yang A mendiskusikan tentang kegiatan harian pasien. Yang B melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Yang C mendiskusikan kemampuan dan aspek positif pasien. Yang D melibatkan pasien pada kegiatan rehabilitasi di masyarakat. Yang E melibatkan pasien dalam kegiatan kelompok di masyarakat. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman yang tepat? Oke, jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, ya. Kita bisa bahas ya teman-teman ya bersama. Oke, kita bahas bersama teman-teman ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya teman-teman ya. Jawabannya yang B, melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Oke. Nah, ini tanda-tandanya itu apa? Kata kuncinya di sini adalah si perawat itu sudah mengidentifikasi pasien itu mampu, suka ya, di sini ada kata kuncinya, pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Oke, jadi yang D itu adalah kerajinan tangannya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian berarti tindakan selanjutnya adalah apa? Bukan langsung ke kegiatan ya, teman-teman ya, tapi kita latih kemampuan dulu yang positif yang dimiliki pasien. Dia kan sudah suka membuat kerajinan tangan, ya udah kita latih ya, kemampuannya, gitu. Diskusikan kemampuan kan sudah, berarti bukan libatkan pasien dalam kegiatan rehabilitasi, bukan. Melibatkan pasien dalam kegiatan kelompok masyarakat, bukan. Kita latih dulu kemampuan yang positif. Ini kan mampunya dia membuat kerajinan, ya udah, kita latih secara terus-menerus, seperti itu ya. Jadi bukan didiskusikan lagi, tapi kita latih, karena dia sudah suka membuat kerajinan tangan, seperti itu. Itu merupakan hal yang kita bisa ajarkan supaya si klien tersebut bisa untuk berinteraksi dengan orang lain, kayak gitu. Nah, sambil kita, latih, otomatis kan akan adanya interaksi dengan kita dulu, kemudian nanti dengan orang, 2 orang, 3 orang, sampai lebih banyak, seperti itu. Oke, gampang banget kan untuk soal keperawatan jiwa, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, Tuan H, usia 34 tahun, dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan. Menolak mandi dan suka bicara sendiri. Hasil pengkajian kontak mata kurang. Hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Keluarga mengatakan klien diberhentikan dari pekerjaannya. Apakah tujuan keperawatan pada kasus di atas? Yang A, pasien mampu melakukan interaksi. Yang B, pasien mampu menjaga kebersihan diri. Yang C, pasien mampu mengontrol halusinasi.
Yang D, pasien tetap mampu berorientasi pada realita. Yang E, pasien menunjukkan perilaku meningkatkan harga dirinya. Oke, jawabannya yang mana nih teman-teman? Di sini adalah kata kuncinya, mengurung diri sejak 1 bulan, menolak mandi, suka bicara sendiri. Hasilnya kontak matanya kurang. Oke, hanya mengangguk. Menggelengkan kepala juga saat ditanya. Berarti dia itu minder ya, kurangnya interaksi ya, isolasi, berarti dia itu adanya gangguan isolasi sosial, mohon maaf ya. Jadi di situ berarti interaksi dengan orang lain kurang. Nah, tujuan kita melakukan keperawatan pada pasien tersebut apa? Ya supaya si pasien itu bisa untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena adanya tandanya adalah kontak matanya kurang, ini ya, kontak matanya kurang, kemudian hanya mengangguk, menggelengkan juga kepalanya. Jadi kita tuh harus gimana? Ya udah, tujuannya supaya pasien mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang A ya teman-teman ya, bukan kebersihan diri, bukan prioritas, enggak halusinasi, jadi bukan. Bukan, mampu berorientasi realita, bukan. Meningkatkan harga dirinya rendah juga bukan. Jadi kita biar dia itu bisa berinteraksi dulu, oke? Karena dia kontak matanya kurang, mengangguk, menggeleng. Berarti kan dia nggak mau ngerespon ya teman-teman, ibaratnya seperti itu. Oke, next. Soal berikutnya komunikasi terapeutik. Perawat melakukan kunjungan rumah pada anak perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian, pasien tidak mau keluar rumah, mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya, dan meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? Yang A, saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. Yang B, saat ini keluarga belum perlu tahu kondisi anak Bapak. Yang C, sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya pada keluarga. Yang D, untuk saat ini mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Yang E, saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin kondisinya diketahui keluarganya. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Biasanya komunikasi yang terapeutik adalah yang bisa menyembuhkan, ya. Nah, jadi bagaimana tuh? Di situ ada kata kuncinya nih teman-teman. Ya, perawat melakukan kunjungan. Nah, di sini dia itu melakukan percobaan bunuh diri. Oke. Hasil pengkajiannya pasien tidak mau keluar rumah. Malu juga telah gagal menjaga kehormatannya. Meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? Saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. Bukan tuh. Nggak tepat, kurang tepat ya. Saat ini keluarga belum perlu tahu. Tidak seperti itu juga. Sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya pada keluarga. Nah, ini juga sebenarnya boleh, cuma kurang tepat ya, teman-teman. Untuk saat ini mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Nah, ini yang paling tepat. Jadi supaya itu lega. Biasanya komunikasi terapeutik adalah bagaimana cara kita untuk membuat kata-kata yang enak, kayak gitu. Kalau yang saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin tahu, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, teman-teman ya. Yang D karena apa? Kita percayakan kondisi anak Bapak kepada kita, ya. Kita yang berusaha merawat kondisinya, ya. Karena kita harus bisa menjaga kerahasiaan si pasien. Di sini kan pasien tidak mau ingin diketahui orang tuanya ya. Jadi perawat juga tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Karena kita ingin menjaga privasinya dari si klien itu. Berarti kita harus tetap menerapkan prinsip etik confident. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke? Next. Soal berikutnya. Saat dikunjungi rumah, ditemui anak berusia 1 tahun. Ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya sudah dibawa ke puskesmas dan mendapat obat, namun batuknya berulang kembali setelah obat habis. Oke. Namun batuknya berulang kembali nih. Kemudian, apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut?
Yang A, fungsi keluarga. Kemudian yang B, sistem respirasi anak. Oke. Yang C, pola komunikasi, ya. Pola komunikasi keluarga. Yang D, karakteristik tetangga, atau yang E nih, teman-teman, lingkungan rumah. Kayak kira-kira yang mana nih, teman-teman, ya? Sepertinya sudah terlihat ya, teman-teman. Kata kuncinya adalah ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah rumah. Berarti lingkungannya kan yang baru. Nah, yang ada hubungan dengan lingkungan mana? Bukan sistem, bukan respirasinya anak. Karena dia dulunya itu nggak batuk, baru pindah jadi batuk. Berarti bukan tetangga juga, tapi lingkungan rumahnya bagaimana ya? Kondisi fisiknya, karena itu yang menyebabkan dia batuk-batuk. Berarti harus diperhatikan lingkungan rumahnya, baik itu mungkin ada debu, asap, atau yang lainnya, ya teman-teman? Oke, ya. Gampang banget kan teman-teman belajar dari channel YouTube aku? Ya itu merupakan, 7 soal ya, 7 soal untuk teman-teman bisa, eee untuk teman-teman bisa menjawab soal latihan soal, jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika ujian bingung. Ini merupakan latihan soal yang teman-teman bisa, untuk pelajari selama ini sampai nanti ujian selesai. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga ajak teman-temannya supaya nonton channel YouTube aku, supaya channel YouTube aku bisa semakin berkembang, bisa semakin bermanfaat untuk teman-teman belajar P3K, terutama untuk perawat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.